Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abila Dwi Kartika dari kelas HKID akan mempresentasikan mengenai mantuk. Lanjut saja, materi yang akan dibahas yaitu ada 3 poin. Pengertian mantuk beserta contohnya, mantuk dari segi ketegasannya, serta macam-macam atau ghairu sarih beserta dengan contohnya. Langsung saja, yaitu menuju ke pengertian mantuk. Secara bahasa sendiri, mantuk itu berarti diucapkan atau sesuatu yang diucapkan. Sedangkan menurut istilah, yaitu suatu makna atau pengertian yang diambil dari atau yang diperoleh dari susunan lafadz itu sendiri. Adapun yaitu menurut ulama usul fikih, yaitu Abdul Hakim Hamid dalam kitabnya Mabadi Al-Awaliyah menyebutkan bahwa mantuk adalah madola alaihi lafdu fi mahalin an-nutqi, yaitu mantuk adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh suatu lafadz dalam tempat pengucapannya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah juga menyebutkan bahwa mantuk adalah dolalatan lafdu fi mahalin nutqi ala hukmi madhkur, bahwa penjelasan lafadz menurut apa yang diucapkan atas hukum menurut apa yang disebut dalam lafadz itu. Jadi dapat dipahami bahwa mantuk itu adalah suatu makna atau pengertian yang diambil atau yang diperoleh dari lafadz itu sendiri atau yang diucapkan tadi. Contohnya yaitu pada surat Al-An'am ayat 145 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu ma fi uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahman khinziri fa innahu rijzun aw fisqan wa hilla li ghairillahi bihi faman yattara ghaira baghi wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari penjelasan ayat tersebut dapat dipahami bahwa mantuknya adalah haram memakan daging yang disembelih selain dengan nama Allah, haram memakan darah yang mengalir, serta haram memakan daging babi. Makna tersebut tadi diperoleh dari ayat atau lafadz yang tadi, yaitu surat Al-An'am ayat 145. Langsung saja, yaitu klasifikasi mantuk dari segi ketegasan maknanya, yaitu dibedakan menjadi 2, mantuk sharih dan mantuk ghairu sharih. Yang pertama yaitu mantuk sharih. Secara bahasa adalah makna yang suatu makna yang diucapkan secara tegas. Sedangkan menurut istilah, mantuk sharih ini seperti yang dikemukakan oleh Mustafa Said Al-Khan, yaitu ma wada'a lafdu lahu fayadullu lahu bi mutabaqati au tatmini. Makna yang secara tegas ditunjukkan oleh suatu lafadz sesuai dengan penciptaannya, baik secara penuh maupun berupa bagiannya. Contohnya yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2,
3 ataupun 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Lah di situ mantu sorehnya yaitu hukum bolehnya menikahi lebih dari satu perempuan atau wanita yang akan kamu nikahi, namun dengan syarat adil. Jika tidak dapat adil, maka hanya membatasi satu saja. Jadi makna ini tegas, dalam ayat ini tegas menjelaskan bahwa hukum bolehnya menikahi wanita lebih dari satu asal dengan syarat adil. Nah, selanjutnya langsung saja yaitu ke mantuk ghairus sarih. Mantuk ghairus sarih ini yaitu pengertian yang ditarik bukan dari makna asli dari suatu lafaz, tetapi sebagai konsekuensi dari suatu ucapan. Nah, maksudnya adalah ketika ada suatu dalil dan di dalamnya itu ada pengertian yang bukan dari lafaz tersebut, namun ada konsekuensi atau sebab akibat yang menyebabkan setelah ada konsekuensi atau sebab akibat setelah lafaz tersebut diucapkan. Lanjut saja yaitu ke macam-macam mantuk ghairus sarih. Yang pertama yaitu dhalalat al-ima. Dhalalat al-ima ini merupakan suatu pengertian yang bukan ditunjukkan langsung oleh suatu lafal, tetapi melalui pengertian logisnya karena menyebutkan suatu hukum langsung setelah menyebut suatu sifat atau peristiwa. Lebih jelasnya yaitu contohnya pada hadis riwayat Ahmad At-Tirmidzi dari Sa'id bin Zaid bahwa Rasulullah SAW bersabda, Anjabiri Abdillahi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahya arda maitatan fahiyalahu. Yang artinya dari Jabir bin Abdillah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan atau mulai mengolah tanah yang sudah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Nah, di sini dalam hadis tersebut bahwa menunjukkan mantuknya itu persis sekali yang disebutkan, yaitu barang siapa yang mengolah lahan mati atau mengelola tanah yang sudah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Nah, di sini yang dhalalat al-ima-nya yaitu aktivitas mengolah atau mengelola lahan mati itulah yang menjadi ilat atau sebab kepemilikan tanah untuknya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yaitu dhalalat al-isyarat. Dhalalat al-isyarat merupakan suatu pengertian yang ditunjukkan oleh suatu redaksi, namun bukan pengertian aslinya, tetapi merupakan suatu kemestian atau konsekuensi dari hukum yang ditunjukkan oleh redaksi itu. Nah, karena ini itu erat hubungannya dengan hukum yang jelas dalam mantuk, maka hukum yang ditarik melalui dhalalat al-isyarat ini dianggap sebagai hukum yang ditunjukkan oleh mantuk secara tidak tegas. Langsung saja yaitu ke contohnya, yaitu dalam surat Al-Ahqaf ayat 46 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana bil walidaini ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Di sini dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14 juga menjelaskan
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasainal insanu biwalidaini hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amaini anishkura li wa liwalidayka ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang, ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Lah, mantuk yang pertama itu menjelaskan bahwa masa kandungan dan masa menyusui itu 30 bulan. Dan namun pada ayat yang kedua tadi dalam surat Al-Luqman ayat 14 menyebutkan bahwa masa menyusui itu selama 24 bulan atau 2 tahun. Nah, di sini berarti dolalat al-isyaratnya bahwa sisanya itu 6 bulan adalah masa minimal dalam kandungannya. Jadi masa yang pertama kan masa kandungan dan masa menyusui itu 30 bulan. Namun dalam ayat selanjutnya yaitu menyebutkan bahwa masa menyusui yaitu 24 bulan, maka dapat disimpulkan dolalat isyaratnya adalah masa minimal mengandungnya yaitu 6 bulan tadi. Nah, kesimpulannya bahwa masa minimal kandungan tadi adalah 6 bulan itu bukan yang dimaksud dalam kedua ayat tersebut, tetapi merupakan suatu konsekuensi atau suatu kemestian yang ditegaskan dari kedua ayat tersebut. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yaitu dolalat al-i'tida. Dolalat al-i'tida ini merupakan pengertian kata yang disisipkan secara tersirat atau dalam pemahaman pada redaksi tertentu yang tidak bisa dipahami secara lurus kecuali dengan adanya penyisipan itu. Jadi maksudnya adalah ada suatu redaksi yang maknanya itu masih ambigu atau jika dipahami dengan akal atau jika dipahami dengan sendirinya itu maknanya itu menyalahi kenyataan. Lebih jelasnya yaitu pada contohnya di sini yaitu ada hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi An Abi Dzar al-Ghifari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastu'rihu alaihi, yang artinya yaitu dari Abu Dzar al-Ghifari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu mengangkat dari umatku tersalah, lupa dan keterpaksaan. Sini dalam hadis tersebut secara jelas menunjukkan itu bahwa maknanya itu bahwa tersalah, lupa dan keterpaksaan itu diangkat dari umat Nabi Muhammad SAW. Padahal kan manusia itu tidak luput yang namanya dari kesalahan, lupa dan sebagainya. Lah, pengertian tersebut kan sudah jelas tidak lurus karena bertentangan dengan kenyataan. Jadi untuk meluruskan maknanya tersebut maka disisipkanlah secara tersirat dengan kata al-ism atau dosa atau hukum, sehingga dengan demikian arti hadis tersebut menjadi diangkatlah dari umatku dosa atau hukum perbuatan tersalah karena lupa atau karena terpaksa. Jadi kan awalnya yaitu diangkatnya kesalahan, keterpaksaan dan lupa itu diangkatkan dari umat Nabi Muhammad, padahal kan itu tidak begitu maksudnya, yaitu harus disebutkan bahwa diangkatkannya dosa umat Nabi Muhammad dari lupa atau keterpaksaan. Kurang lebih seperti itu. Mohon sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada dari penjelasan yang saya sampaikan tadi masih sulit untuk dipahami teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.